Mari kita berdoa doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Pujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Sabda sudah menjadi manusia. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Pujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyikan lagu dari Puji Syukur 448. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki peralihan Adventus yang ditandai dengan Natalis. Kedatangan kita renungkan bersama, dan momen dalam suatu Adventus yang kita rayakan dalam liturgi itulah kelahiran yang ditandai hari ini. Dan karena Gereja Katolik kaya akan simbol, salah satu simbol yang akan kita angkat, yang akan kita berikan, yang akan ditandai dalam setiap liturgi masa Natal, upacara kandang Natal, mengingatkan peristiwa sederhana yang diusahakan dihadirkan terus menerus. Peralihan itulah
yang dalam sejarah dilambangkan, dinyatakan dengan Mada yang kita kenal dengan nyanyian Sejarah Keselamatan. Mari sebelum kita masuk dengan upacara pemberkatan kandang, kita dengarkan Mada ini. Tanggal 25 bulan Desember, pada abad-abad yang telah berlalu yang tak terhitung, sejak penciptaan dunia, ketika pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan membentuk manusia menurut citranya. Pada abad-abad yang telah berlalu, sesudah air bah yang maha tinggi meletakkan busur di cakrawala, tanda perjanjian dan perdamaian. 21 abad setelah keluarnya Abraham, Bapa kita dalam iman, dari Ur Kaldea. 13 abad setelah keluarnya bangsa Israel dari Mesir, dipimpin oleh Musa. Sekitar 1000 tahun sesudah pengurapan Daud menjadi raja, pada pekan ke-65 sesuai nubuatan Daniel, pada masa Olimpiade ke-194, pada 752 sejak kota Roma didirikan, pada tahun ke-42 masa pemerintahan Kaisar Octavianus Agustus, ketika seluruh dunia berada dalam damai. Yesus Kristus, Allah yang kekal dan Putra Bapa yang kekal, seraya ingin menguduskan dunia dengan kedatangannya
452. Saudara-saudara yang terkasih, menyambut kedatangan Sang Penebus, marilah kita rayakan perayaan ini dengan terlebih dahulu menyadari mengakui kelemahan kekurangan kita agar layak merayakan misteri yang suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
surga. Marilah kita berdoa. Allah dan Bapa kami, Engkau menjadikan malam yang amat kudus ini bermandikan sinar terang sejati. Semoga kami yang sudah mengakui misteri terang itu di dunia, kelak layak menikmati sukacitanya di surga, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang yang bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau, ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti orang bersukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab
Aku yang menekan bangsa itu dan gentar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekelaman Median. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap langkah jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besarlah kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengkokohkan kerajaan itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasihan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyertaan kemuliaan Allah yang besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk mengkuduskan bagi dirinya semua umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah untuk menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu, pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea dan ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud.
supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu yang saya suka dalam masa Natal yakni mendengarkan nyanyian Natal yang klasik, yang hanya bisa dinyanyikan pada saat malam Natal, malam kudus. Apalagi? The first Noel, itu cuma boleh dinyanyikan Natal pertama, karena Natal pertama. Kalau tahun baru sudah boleh nyanyikan itu sebenarnya, kalau ikut dia punya nyanyian. Karena setiap Natal ada yang khas dengan nyanyian, ada orang yang menciptakan lagu yang khusus untuk malam Natal, yang khusus untuk Natal, yang begitu lewat hilang auranya. Oh, kali sini tidak terkentara kali sini. Kalau di tempat lain itu malahan ada orang yang menggunakan, katanya Natal itu identik dengan warna klasik. Apa warna klasik? Hijau, merah. Betul juga. Maka di terang di situ ada warna merah, di atas ada warna hijau. Hijau pengharapan, merah itu keberanian. Maka Natal ada sesuatu yang saya pakai istilah kembali ke klasik, kembali ke dulu, kembali ke asali. Dan bacaan hari ini malam pertama sekurang-kurangnya dua hal asalinya, dua hal klasik, yakni hari ini telah lahir bagimu seorang penyelamat. Kata selamat. Kata selamat ini klasik. Tiap hari orang sebut selamat. Keluar gereja hari Minggu, selamat hari Minggu. Kalau Senin, nggak tahu mau bilangnya, selamat baku dapat. Selasa, selamat baku dapat. Tapi saya diminta oleh uskup, perbiasakan, jangan cuma hari Minggu, selamat hari Senin, selamat hari Selasa, selamat hari Rabu. Setengah karang-karang mar iyo juga. Orang mau ada kata yang lain kalau disebut selamat hari Minggu, karena ada yang khas di sana. Kata selamat itu menunjukkan kepada
mengajak kita melihat yang asali. Satu hal, selamat. Selamat itu boleh ditafsirkan banyak hal. Tapi yang pasti selamat bukan berarti sukacita, belum tentu. Selamat bukan berarti tidak ada beban, belum tentu. Kata selamat menunjukkan kepada sesuatu, kalau saya pakai bahasa filosofis, saya ada dan kamu ada. Bahwa saya kurang sehat tapi saya masih ada, artinya masih bernafas. Saya kurang sejahtera, banyak beban, tidak rasa nyaman, ada banyak tanggung jawab yang belum selesaikan. Tapi ada satu esensi, saya ada. Dan saya memberikan selamat kepada Anda, kamu ada. Kan orang gila tuh berkunjung kepada, bukan berkunjung, ada orang duka dan dia pegang tuh jenazah di tangan, selamat. Nggak gila dia ini. Mengapa? Karena sudah tidak hidup. Maka yang esensi dalam kata selamat itu hidup. Dan hidup itu yang kembali ke klasik. Dimulai kapan? Natal. Bukan hari raya Natal. Dimulai dari kapan? Kelahiran. Orang bilang dari kandungan, benar. Tapi secara normal tersebut Natal itu dimulai dari kelahiran. Kembali ke klasik, maka ucapan selamat mudah-mudahan boleh kembali ke yang esensi dari kata selamat. Bersyukur saya hidup. Malahan kembali bersyukur bahwa saya pernah dilahirkan. Hari ini telah lahir bagimu seorang penyelamat. Pewartaan yang bagus. Dan yang klasik ini malahan lebih dalam lagi. Lahir di mana? Satu hal, mulai dengan keluarga. Konteks bacaan yang kita dengarkan itulah yang orang sebut pulkam. Biasa orang Natal sudah tidak tahu ya, tradisi. Mau mesti pulang kampung. Waktu membuat perayaan di sini, orang bilang, pastor tidak usah banyak misa. Cukup satu katanya karena biasa banyak umat di GPI pulkam. Pulang kampung ke mana? Tumingting. Cuma di sebelah situ kok pulkam. Itu kurang sama dengan di Tomohon. Mau pulang kampung pergi di Pengelombian. Pulang kampung, tak pikir lekong 100 kilo. Cuma pergi pulang. Tapi di kata makna pulang kampung ada sesuatu yang menarik sebenarnya. Kepada keluarga. Dan Natal semestinya pada hakikatnya keluarga. Karena natalis. Maka kata selamat mengingatkan satu hal. Family. Keluarga bati. Keluarga inti. Mengingatkan sederhana orang tua. Mengingatkan sederhana anak-anak. Mungkin saya tidak nyaman. Mungkin saya pernah berselisih. Saya tidak enak. Kami pernah konflik. Pernah bla bla bla. Tapi intinya saya punya keluarga. Saya berasal dari keluarga. Tema Natal oleh KW disebut damai datang di tengah keluarga. Tidak datang sekaligus. Bagi saya damai itu bukan Roh Kudus turun dan tiba-tiba damai. Seringkali kalau Roh Kudus turun bukan damai, beban. Maria dapat Roh Kudus. Memang orang bilang haleluya. Tapi kalau kita sudah renungkan sejak masa Adventus, bagaimana perasaan seorang wanita yang belum berkeluarga, tidak bersuami, tapi hamil. Apakah damai? Pasti tidak. Maka damai bukan selalu nyaman. Damai itu perjuangan, tapi saya mau hidup. Dan itu dimulai dari keluarga. Komunitas.
Kalau suster-suster kan boleh pulang ke Natal toh. Kalau Paskah kan boleh, Paskah Yesus wafat nggak usah pulang. Mar kalau Natal toh setangan pe keluarga, orang tua. Saya juga mesti pulang, setangan pe orang tua, mumpung dia masih hidup. Jangan-jangan tahun datang sudah ada, menderita kita ini. Tapi hal sederhana, tema Natal berbicara tentang keluarga. Maka yang saya sebut klasik, saya sebut asali setiap perayaan Natal ketika saya mengucapkan. Kita akan mulai keluar dengan ucapkan selamat, terima kasih. Tapi ada satu esensi untuk Natal hari ini dengan tema. Kita diingatkan satu hal yang paling klasik, paling asali. Klasik berarti yang dulu, yakni ketika saya mulai lahir, hadir, bertumbuh di tengah keluarga. Itu yang saya selamat pertama. Saya diselamatkan pertama oleh orang tua saya, dilahirkan oleh orang ibu saya diselamatkan oleh mereka. Apakah saya memang boleh menjadi penyelamat untuk mereka? Itulah kata selamat. Itulah selamat Hari Raya Natal. Semoga demikian. Amin. Kita teguhkan iman kita daraskan Credo 3. Credo in unum Deum. Factorem celi et terre, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei, unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum Deum, et Deum Vitae, Deum verum, Deum verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta proter nos homines, et proter nostram salutem, descendit celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est crucifixus, et iam pro nobis sub Pontio Pilatum passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturam, et ascendit in caelo, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cujus rectitor erit finis, et in Spiritu Sancto Dominum, et vivificam me, qui ex Patre Filioque procedit, quibus Patre et simul adoratus, et glorificatus,
Saudara-saudari yang terkasih, melalui Kristus Putranya, Allah Bapa Maha Kasih berkenan tinggal di antara kita. Dialah Sang Immanuel, tanda kasih sayangnya yang abadi bagi kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa dengan pengantaran Yesus Kristus Putranya yang terbaring di palungan. Marilah berdoa bagi gereja. Semoga iman akan kedatangan kerajaan surga di dalam diri Yesus Kristus semakin mendorong gereja untuk selalu memperbaharui diri, umat dan masyarakat seturut kehendak Allah. Marilah kita mohon. Marilah berdoa bagi perdamaian di antara umat manusia. Semoga nyanyian para malaikat pun menjadi nyanyian kami dalam perjuangan untuk selalu mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Marilah berdoa bagi para pengangguran, gelandangan, pengungsi, dan tawanan. Semoga mereka dapat menemukan dalam diri kami segala sesuatu yang diperlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan terutama hati yang penuh kasih. Marilah kita mohon. Kita berdoa juga bersama dengan Leroani Santo Valentinus yang mau bersyukur untuk rahmat penyelenggaraan Tuhan, sekaligus mohon berkat. Semoga keluarga-keluarga di wilayah Roani ini, termasuk sekaligus juga sebagai satu persekutuan umat, dapat menjadi bentara kedamaian, menjadi tanda perdamaian di tengah-tengah umat masyarakat sekitar. Semoga kedamaian ini dapat diwujudkan pertama-tama di antara keluarga-keluarga di wilayah rohani ini. Marilah kita mohon. Kita juga mau berdoa bersama saudara John Joy Familo, mau bersyukur untuk berkat rahmat Allah dalam kehidupan, dalam pelaksanaan tugas, dalam pekerjaan setiap hari. Semoga dapat diberkati dan dirahmati. Dan juga mengingat doa untuk keselamatan jiwa Ibu Maria Udayani Suwarni yang meninggal tahun yang lalu, tanggal 24 Desember 2024. Semoga jiwanya berkat doa yang kita panjatkan ini, ia dapat mengikuti perjamuan abadi surgawi. Marilah kita mohon. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami makin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra-putrimu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Puji syukur nomor 380.
382. Puji syukur 382. Terpujilah Engkau Tuhan atas kesalam kebenaran dan persembahkan kepadamu seluruh usaha manusia dari kami akan menjadi kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Puji syukur nomor 383. Persembahkan kepadamu untuk anggur usaha manusia yang dari kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tiga 384. Satukanlah kami di dalam
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan yang kami unjukkan pada hari raya ini. Semoga oleh pertukaran yang amat suci ini kami menjadi serupa dengan Kristus, dan dalam Dia kami bersatu dengan Dikau, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami. Sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu. Pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai,
melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hambamu Paus kami Leo dan Uskup kami Benediktus, dan para penjaga iman yang benar, Katolik dan Apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hambamu dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu engkau kenal dan baktinya engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan malam yang amat suci saat Santa Maria, perawan tanpa noda, melahirkan penyelamat bagi dunia. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan kita perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef, mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, semoga engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Maka sudilah engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari. Dalam damai-Mu, luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Allah kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Kami hambamu dan juga umatmu yang kudus mengenangkan Kristus Putramu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagunganmu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberianmu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri,
dan sudilah menerimanya, seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek, Imam Agungmu. Kami mohon kepadamu, Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang, dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh
Mari kita saling memberikan salam damai. Damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan. Puji syukur nomor 460. Selamat datang, Yesus Tuhanku, betapa dari jauh kunjunganmu. Dari surga tinggi di kau datang bagiku, walaupun sekarang tak tampak wujudmu, ya Tuhanku. Aku bergembira atas datangmu, dan aku menyanyikan tembang merdu. Engkau dilahirkan pada malam yang kudus, oleh darah-Mu Dia sungguh mulia, ya Tuhanku. Para penggembala mendengar kabar
Yesus sudah lahir di dunia, lalu bergegas menuju kota Betlehem, dan mereka lihat sang bayi menebus. Ya Tuhanku, para Majus datang untuk menyembah sebagai golongan sang penebus. Dari timur jauh datanglah ke Betlehem dan mempersembahkan mas kemenyan dan pun. Ya Tuhanku, selamat datang Yesus Tuhanku. Betapa dari jauh kunjunganku, dari surga tinggi di kau datang bagiku. Walaupun sekarang tengah wujudmu, ya Tuhanku. Empat lima tiga. Dalam kota Raja Daud ada kandang yang rendah, terpalung dan diberikan bayi mungil yang lemah. Yesus Kristus namanya, dan Maria bundanya. Ia turun dari surga, Tuhan alam semesta, dan palungan dalam kandang tempat tidur baginya. Ia hidup beserta orang indah dan gendang. Nanti kita akan melihat bayi Yesus yang lemah, jadi juru selamat kita, Raja surga mulia. Kita pun di bibinya, masuk surga selamanya. Puji syukur 454. Hai dengarkan gembala, kabar indah bagimu. Datanglah menuju gua dan
Tuhan Allah kami bersukacita merayakan kelahiran Sang Penebus. Semoga dengan cara hidup yang pantas, kami Kau perkenankan masuk ke dalam persekutuan dengan Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Pertama-tama disampaikan terima kasih kepada kita semua yang sudah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi malam Natal ini, kepada para petugas liturgi, tugas kebersihan yang sudah bertugas dari kemarin sampai hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Semoga berkat kita melimpah. Apa yang kita berikan dapat menjadi berkat untuk harapan-harapan baik kita. Sesudah itu sebentar jam 9 pada misa yang kedua dengan misa malam Natal, tapi tidak ada pemberkatan kandang. Misa seperti biasa, hanya di balik. Nanti di penutupan misa kita akan memberkati kandang outdoor. Selama pekan sampai dengan besok misa seperti hari Minggu biasa. Seperti hari Minggu, maksudnya jam 7, jam 9, jam 11, jam 6 sore. Tanggal 26 orang sebut Natal K2, tapi dalam liturgi tidak ada Natal K2, hanya ada Hari Raya Natal. Tanggal 26 itu pesta Santo Stefanus, tapi karena mungkin masih liburan, masih dalam aura Natal, kita ada perayaan Ekaristi di sini jam 7 pagi, hanya satu misa saja. Minggu depan, hari Minggu, pesta Keluarga Kudus, tanggal 28, misa seperti biasa. Malam 31 Desember, perayaannya sama dengan
malam Natal. Hanya misa jam 7 dan jam 9. Tanggal 1 Januari seperti hari Minggu untuk waktu misa 4 kesempatan perayaan Ekaristi. Selama pekan ini di area pastoral ini kita ciptakan ruang untuk perjumpaan, diorganisir oleh OMK. Bagus. Lomba-lomba rekreatif, lomba-lomba untuk anak dan remaja. Sampai tanggal 3 Januari itu kita akan rayakan di gereja ini sebagai tanda kutip Natal bersama. Dirangkaikan dengan hari Minggu Anak Misioner yang dibuat tanggal 4, tapi untuk paroki kita buat tanggal 3. Maka misa akan dijadikan misa anak-anak dan sekaligus Natal bersama. Saya mengundang siapa yang boleh hadir bersama, merayakan sukacita bersama. Perayaan Ekaristi jam 3 sore akan dipimpin oleh Bapak Uskup. Beliau bersedia datang di sini tanggal 3, tanggal 4 hari ulang tahunnya. Anggap Joso Vigil itu setangan supaya tidak lebih baku ruju di Kuskupan tanggal 4, apalagi hari ini. Jadi tanggal 3 mohon bantuan orang tua yang punya anak-anak, remaja. Kita akan membuat misa anak-anak sekaligus Natal bersama paroki di gereja ini mulai jam 3 habis perayaan Ekaristi. Ramatama bersama dengan Bapak Uskup dan mungkin sampai jam setengah 7 sampai jam 7 malam. Itulah rangkaian dibingkai dalam kalimat Christmas Fest. Mudah-mudahan bisa ditradisikan untuk seterusnya, ciptakan ruang bersama untuk barang siapa yang agak merasa sendiri di rumah. Mari kita berkumpul bersama di area halaman gereja. Kita ciptakan suasana kegembiraan dengan rangkaian-rangkaian kegiatan informal. Itu beberapa pemberitahuan untuk kita sekalian. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk semua harapan baik kita. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Baik, yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia, dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi malam yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara, dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara. Amin. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara dengan kegembiraannya dan menjadikan saudara sebagai pewarta-pewarta Injilnya. Amin. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya, memenuhi saudara dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 476.
Bunda Teresa dari Kalkuta. Terima kasih. Selamat Hari Natal.